Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, di dalam prosesnya selalu ada sebuah proses pembelajaran. Ada waktu-waktu di mana kita mempelajari sesuatu dan kemudian bagaimana apa yang kita pelajari itu bisa mempengaruhi hidup kita dan bahkan bisa mengubah hidup kita. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini tentu ada orang yang menjadi pengajar dan ada orang yang belajar, ada orang yang membagikan ilmunya, ada orang yang belajar untuk menjadi lebih baik di dalam dirinya. Nah, di dalam relasi Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi, relasi pengajar dan pembelajar seperti itu muncul. Rasul Paulus sebagai orang yang lebih dahulu mengenal Kristus, memiliki pemahaman yang baik tentang siapa Kristus, menjadi pengajar bagi jemaat di Filipi. Dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menjadi salah satu bentuk sebuah modul pembelajaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan dalam hal ini Rasul Paulus mendorongkan sesuatu. Ada hal-hal baik, prinsip-prinsip hidup kekristenan yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Lalu nasihat-nasihat praktis yang mendorong jemaat di Filipi mewujud nyatakan apa yang menjadi nilai hidup kekristenan itu di dalam keseharian yang mereka miliki. Nah, di dalam proses itulah kemudian Rasul Paulus memberikan penekanan supaya jemaat di Filipi lebih teguh lagi di dalam menerapkan proses pembelajaran itu sebagai nilai hidup beriman mereka. Filipi 4 ayat yang ke-9 menjadi penegasan akan hal itu. Berbunyi demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi di sini Rasul Paulus menekankan sebuah proses pembelajaran. Ada hal-hal yang sudah dipelajari oleh jemaat Filipi, diterima oleh jemaat Filipi melalui apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari Rasul Paulus. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan gambaran, ini loh, aku sudah mengajarkan banyak hal kepadamu. Ada nilai-nilai baik, nilai-nilai hidup beriman yang aku terima dari Tuhan dan kubagikan kepadamu. Kamu mempelajari, kamu menerima, kamu melihatnya, mendengarnya. Nah, bagian yang kemudian menjadi tanggung jawab setiap orang yang mau belajar adalah melakukan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diterima, dilihat, didengar, sehingga dia menjadi pelaku dari apa yang sudah dia pelajari, dan dalam konteks ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, menarik kemudian di dalam menguatkan jemaat di Filipi, Rasul Paulus memberikan berkatnya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi nilai-nilai hidup kekristenan yang sudah mereka pelajari, mereka terima, mereka dengar, mereka lihat, ketika itu dilakukan, maka penyertaan Allah akan bersama-sama dengan jemaat di Filipi, sehingga damai sejahtera Allah itu akan memancar
dari kehidupan mereka. Mereka pun akan menjadi penyalur berkat Tuhan dan bahkan pada saatnya juga bisa membuat orang lain belajar dari kehidupan jemaat yang mau melakukan apa yang sudah dipelajari. Begitulah proses yang alami di dalam kehidupan manusia. Pada saat tertentu kita menjadi seperti seorang murid. Di sisi lain dalam kehidupan kita menjadi pengajar. Dan kalau itu kemudian menjadi sebuah proses yang terus-menerus dilakukan, maka akan ada sebuah proses pengalihan nilai-nilai, akan mewariskan hal-hal yang baik kepada generasi berikutnya melalui sebuah proses pembelajaran. Dan kita didorong, di satu sisi kita menjadi murid yang baik di dalam kehidupan kita, mempelajari apa yang menjadi bagian kita untuk memantapkan nilai hidup beriman kita. Di sisi lain kita pun juga mengajar orang lain, supaya orang lain pun juga bisa melihat, mendengar, mempelajari, menerima dari kita, supaya mereka pun kemudian akan menjadi saluran berkat. Dan dengan demikian maka berkat Tuhan itu akan semakin hari semakin memancar ke seluruh penjuru dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi pembelajar yang baik, sekaligus pada saatnya dimantapkan untuk juga memberikan pengajaran yang baik. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.